Nggak ada yang nyangka. Pasangan baru Indonesia bikin geger arena, sementara pasangan muda justru kena skor yang bikin semua geleng-geleng kepala. Halo Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update kabar-kabar terkini dari dunia tepak bulu. Kali ini kita bakal bahas hasil seru dari babak 32 besar turnamen Malaysia Masters 2025 yang berlangsung hari ini, Selasa, tanggal 20 Mei. Ada kabar menggembirakan, tapi juga ada yang bikin ngelus dada. Yuk, kita kulik bareng-bareng. Langsung saja kita awali dari kabar menggembirakan. Salah satu pasangan ganda putri Indonesia, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Mereka tampil menggila di Axiata Arena, Kuala Lumpur, dan menghentikan langkah pasangan Taiwan, Chen Suyu dan Yen Xie. Enggak tanggung-tanggung, Lani dan Fadia menang 2 game langsung dengan skor meyakinkan 21-14 dan 21-11. Penampilan Lani Fadia benar-benar solid dari awal. Mereka mengendalikan tempo permainan, unggul dalam rally-rally panjang, dan memaksa pasangan Taiwan banyak melakukan error. Dengan kemenangan ini, mereka menjadi wakil terakhir Indonesia yang bertanding hari ini dan membawa pulang hasil manis. Tapi tunggu dulu, bukan cuma Lani Fadia yang bikin bangga. Sebelumnya, pasangan yang baru dipasangkan, Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum, juga menciptakan kejutan besar. Mereka berhasil menumbangkan pasangan Cina yang merupakan unggulan keempat, Li Yijing dan Luo Sumin. Awalnya sempat tertinggal, tapi Apri dan Feby menunjukkan mental juara dengan comeback dramatis. Skor akhirnya, 21-11, 17-21, dan 19-21. Gila, ini bukan sekadar kemenangan, ini pernyataan bahwa duet baru ini patut diperhitungkan. Apriani yang sudah syarat pengalaman dan Feby yang penuh semangat muda terlihat klik banget di lapangan. Mereka tidak hanya menang strategi, tapi juga menang mental. Kemenangan atas unggulan keempat ini jelas jadi modal besar menuju laga-laga selanjutnya di Malaysia Masters 2025. Namun sayangnya, enggak semua kabar dari babak 32 besar ini manis untuk tim merah putih. Pasangan muda Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose harus menelan kekalahan pahit. Mereka dikalahkan oleh unggulan pertama asal Cina, Liu Shengshu dan Tan Ning. Pertandingan ini berat sebelah sejak awal. Liu dan Tan yang merupakan peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 tampil dominan. Skor akhir, 21-13 dan 21-6. Waduh, kena skor Afrika, sobat. Tapi ini jadi pembelajaran penting buat Trias dan Rachel agar lebih siap di laga-laga berikutnya. Oke, sekarang kita rekap hasil lengkap wakil Indonesia di babak 32 besar Malaysia Masters hari ini. Pertama, Lani Fadia menang 2 game langsung atas Chen Suyu Yen Xie dari Taiwan. Kedua, Apriani Feby sukses menaklukkan Li Yijing dan Luo Sumin dari Cina lewat rubber game dramatis. Ketiga, Trias Rachel harus mengakui keunggulan pasangan unggulan pertama Cina dengan 2 game cepat. Buat kamu yang penasaran siapa lagi wakil Indonesia yang bakal bertanding besok, catat jadwalnya. Ya, di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan berhadapan dengan pemain Taiwan, Su Liang. Di sektor ganda campuran, ada Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah yang bakal melawan Chen Chengquan dan Shurin Hui dari Taiwan. Lalu Dejan Ferdinandsyah dan Fadia akan kembali turun di sektor ganda campuran menghadapi pasangan Thailand, Puanat Horban Luekit dan Sapsire Tairatanachai. Enggak ketinggalan, Farrell Justin Mulia dan Lisa Ayu Kusumawati akan melawan pasangan India, Sathis Kumar Karunakaran dan Adya Faryat. Di sektor ganda putri lainnya, pasangan unggulan kelima, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, akan berjumpa dengan Li Wenmei dan Wang Yiduo dari Cina. Untuk tunggal putri, Putri Kusuma Wardani yang menjadi unggulan ke-8 akan bertemu dengan Aakarshi Kashyap dari India. Dan terakhir, Chico Aura Dwi Wardoyo juga akan turun menghadapi Huang Pingxian dari Taiwan. Jadi bisa dibilang, besok bakal jadi hari yang super padat buat tim Indonesia. Ada banyak pertandingan penting dan tentu saja kita berharap hasil yang terbaik. Itu dia Sobat Catatan Badminton, rekap lengkap dan update dari Malaysia Masters 2025 hari ini. Kemenangan Lani Fadia dan Apriani Feby jadi angin segar buat tim ganda putri kita. Meski Trias Rachel harus tersingkir, perjalanan mereka masih panjang dan peluang berkembang masih terbuka lebar. Jangan lupa untuk dukung terus para pejuang bulu tangkis Indonesia dengan kasih semangat di kolom komentar. Like videonya kalau kamu bangga sama perjuangan mereka, dan subscribe channel Catatan Badminton biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia badminton. Sampai jumpa di update selanjutnya, dan ingat, tepak bulu bukan sekadar olahraga, tapi semangat yang menyatukan kita semua. Sampai jumpa dan salam olahraga.
Siapa sangka Jonathan Christie yang selama ini jadi andalan pelatnas, tiba-tiba memulai debut profesionalnya di luar sistem nasional? Tapi tunggu dulu, langkah mengejutkan ini bukan sekadar pindah jalur. Ini soal strategi besar yang bisa mengubah arah karirnya selamanya. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan berita-berita hangat dan menarik dari dunia bulu tangkis. Tempat di mana setiap smash dan drop shot punya cerita yang seru untuk diulik. Kali ini, kita akan membahas kabar besar dari jagat badminton Indonesia. Satu langkah baru, satu perjalanan baru dari salah satu pemain kebanggaan kita, Jonathan Christie. Siap-siap, karena ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah awal dari era baru sang Jojo di pentas internasional. Yap, kamu nggak salah dengar. Jonathan Christie resmi memulai debutnya sebagai pemain profesional di ajang bergengsi Singapura Terbuka 2025. Turnamen Super 750 ini bakal digelar mulai tanggal 27 Mei hingga 1 Juni. Dan buat kamu yang belum tahu, ini adalah kali pertama Jojo bertanding secara resmi sebagai pemain profesional, bukan lagi bagian dari tim pelatnas PBSI seperti biasanya. Ini bukan cuma sekadar pindah seragam atau ganti label, ini adalah babak baru yang penuh tantangan dan peluang. Jojo sendiri mengonfirmasi kabar ini saat ditemui di pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta. Dengan nada tenang namun penuh tekad, dia menyebut bahwa Singapura akan menjadi titik awal karirnya sebagai pemain profesional. Menurutnya, walaupun dia kini berlatih di luar pelatnas, statusnya tetap berada di bawah naungan PBSI dan tetap membawa nama Indonesia di setiap langkahnya. Jadi, buat kamu yang sempat khawatir Jojo bakal lepas dari merah putih, tenang saja. Nasionalisme Jojo masih nempel kuat. Menariknya, Jonathan terlihat cukup hati-hati dalam menyebut status barunya ini. Dia bahkan bilang, sebenarnya sih saya bukan agak enggak enak ngomong profesional tim ya berlatih di luar pelatnas lah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa transisi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga emosional. Wajar sih, setelah bertahun-tahun bersama pelatnas, tiba-tiba harus mengatur semuanya secara mandiri tentu jadi tantangan baru. Lalu, gimana dengan sponsor? Wah, ini juga menarik banget, Sobat Catatan Badminton. Jonathan belum bisa buka-bukaan soal sponsor yang akan mendukung langkah barunya. Tapi, dia memberikan sedikit bocoran bahwa beberapa brand sudah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam tim profesionalnya. Bahkan, ada beberapa kerjasama yang sudah mulai diselesaikan. Tapi seperti kata Jojo, semuanya harus menunggu pernyataan resmi dulu. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus profesional sekarang? Jawabannya cukup jelas, persiapan dan kontrol penuh atas karir. Dengan menjadi pemain profesional, Jojo bisa menentukan tim pendukungnya sendiri, memilih jadwal latihan yang paling cocok, serta menjalin kerjasama dengan sponsor sesuai dengan visi dan misinya. Ini bukan cuma soal kebebasan, tapi soal strategi untuk meningkatkan performa di lapangan. Yang lebih hebat lagi, Jonathan juga sudah membentuk tim profesional untuk membantunya mengurus semua hal non-teknis. Mulai dari urusan sponsor, jadwal, sampai logistik. Semuanya dipersiapkan secara matang agar Jojo bisa fokus 100% ke satu hal, bermain bulu tangkis sebaik mungkin. Ini bukti nyata bahwa meski statusnya berubah, semangat berjuangnya tetap sama, bahkan mungkin lebih besar. Buat yang masih ingat momen emas Asian Games 2018, di mana Jojo menyumbang medali emas untuk Indonesia, tentu kamu paham betapa pentingnya peran dia dalam dunia bulu tangkis tanah air. Sekarang, dengan langkah menjadi pemain profesional, Jojo membawa beban dan harapan baru. Bukan cuma sebagai atlet, tapi juga sebagai duta bangsa yang ingin terus mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Tapi, jangan salah, menjadi pemain profesional bukan berarti perjalanan Jojo akan jadi lebih mudah. Justru tantangan yang dihadapinya bisa jadi lebih berat. Dia harus mandiri dalam banyak hal, dari manajemen waktu hingga finansial, sekaligus tetap menjaga performa di lapangan. Tapi melihat bagaimana ia menyiapkan semuanya dengan penuh perhitungan, kita bisa optimis bahwa Jojo siap menaklukkan tantangan baru ini. Dan tentu saja, debut di Singapura Terbuka bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah titik awal. Banyak yang menantikan kiprah Jojo di berbagai turnamen lainnya. Dengan format Super 750, Singapura Terbuka adalah medan uji yang sempurna untuk menunjukkan bahwa pemain profesional Indonesia bisa tetap bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Sobat Catatan Badminton, ini saatnya kita dukung Jojo lebih dari sebelumnya. Perjalanan barunya sebagai pemain profesional adalah cerminan dari semangat atlet Indonesia yang tak pernah berhenti beradaptasi dan berjuang. Kita tunggu aksi-aksinya di lapangan, smash-smash tajamnya, dan tentu saja, selebrasi khasnya yang selalu bikin geger. Jangan lupa, kalau kamu suka video ini, langsung tekan tombol like dan share ke sesama pecinta badminton. Buat kamu yang belum subscribe, ayo gabung jadi bagian dari keluarga Catatan Badminton supaya kamu nggak ketinggalan update-update panas seputar dunia tepok bulu.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena kami akan terus hadir dengan kabar-kabar terbaru dan analisis tajam seputar bulu tangkis tanah air maupun dunia. Sampai di sini dulu, dan kita doakan bersama, semoga debut Jojo di Singapura Terbuka 2025 berjalan mulus dan membanggakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap cinta bulu tangkis, dan terus catat setiap langkah juara, hanya di catatan badminton.